Pemandangan yang begitu syahdu ketika Indah Permatasari hadir ke acara lamaran adik tercintanya, Sinta Mutiara Bella. Saat itu Nursiah tampak bahagia. Pemandangan yang tak biasa itu disambut haru oleh warganet yang menduga jika Indah dan ibunda tercintanya itu kembali akur. Namun sayangnya pandangan warganet itu justru salah. Nursiah yang mengunggah momen lamaran Cynthia itu di kanal video berbaginya tiba-tiba menanggapi komentar warganet jika saat dirinya menggenggam tangan, putri sulungnya itu tak membalas genggamannya. Hal itu membuat Nursiah pasrah. Saya baca semua kalau ada kesempatan saya. Tapi kalau saya banyak pekerjaan, saya tidak baca. Biarkan dulu. Alhamdulillah. Ya saya tarik tangannya Indah Permatasari. Tapi tidak apa-apa, dia tidak balas dengan sentuhan sebagai orang tua, tidak. Tapi tidak apa-apa, karena di dalam badan saya dengan badannya dia beda. Di sini nih zikir, di sini ini jin dan setan di dalam badannya Indah itu dicekokin terus, set, dimandikan terus, set. Itulah bedanya. Anak saya itu anak baik semua, alhamdulillah. Terus saya didik mulai dari suami saya dengan anak saya semua dengan zikir. Jadi anak saya tidak ada yang kurang ajar sama saya. Kenapa Indah Permatasari jahat ya? Karena ada jin di dalam badannya, jin dan syaitan. Jadi kalau dia mau ketemu sama saya itu kayak ada jarak set gitu kan. Tapi insya Allah nanti sedikit-sedikit Allah kan lebih tahu daripada saya. Seperti tak ada timbal balik atas apa yang dilakukannya, Nursiah juga kembali merespon komentar warganet yang mengaku bahagia melihat pemandangan Nursiah dikelilingi oleh anak-anak tercintanya. Namun balasan wanita bertudung hijab itu cukup mengejutkan. Ia melakukan hal itu lantaran mengingat Indah sebelum bertemu dengan Ari Kriting yang memisahkannya pada tahun 2018 sampai Indah menikah dengan segala keangkuhannya. Di tahun itulah hubungan Indah dan Nursiah hingga hari ini memburuk. Mungkin anakku begitu jahatnya ke saya, tidak mungkin kalau tidak ada apa-apa. Dicekokin lagi supaya tidak sadar. Akhirnya yang di matanya Indah Permatasari, yang di matanya itu yang di sini dengan hatinya cuma itu doang, itu yang kribo. Yang lain itu jauh. Tapi nanti hati-hati. Anda itu hati-hati ya. Jangan dicekokin terus. Nanti darahnya Indah itu akan mendidih nanti. Kalau maafkan ya sudah, maafkan dari jauh aja. Tidak perlu misalnya kita bercengkeraman dengan orang jahat. Itu anggaplah saja itu angin itu, apalagi itu lebah yang tusuk-tusuk kepala saya tiap minggu, tiap hari. Kayak begitu aja. Sudah selesai, tidak usah terlalu ngapain. Kan tidak ada gunanya untuk saya. Tidak ada apa gunanya. Tambah di netizen aja yang hujat-hujat saya, tambah saya jauh dengan orang-orang jahat begitu. Ngapain saya yang sudah selesai, oke. Sejatinya Nursiah begitu rindu dengan putri sulungnya itu. Bagaimanapun juga Indah adalah darah dagingnya. Bahkan Nursiah juga mengungkap jika Indah merupakan anak yang baik. Lantas benarkah meski Indah sudah meminta maaf dan saling memaafkan, namun hati kecil Nursiah masih digelayuti rasa kecewa? Saya dengan Indah itu sebetulnya baik, tapi ekor yang di belakang itu yang bikin kita tidak baik. Itu aja. Nah, suami saya suka rindu juga sama Indah itu. Saya rindu, ya karena memang itu anak baik ya, tidak pernah marah sama saya, tidak pernah benci sama saya. Kok tiba-tiba benci sebenci-bencinya? Ada apa dengan Indah Permatasari? Abangnya sendiri ada keinginan nggak sih, atau dari Kak Indahnya sendiri? Saya itu mengalir semua. Cucuku di sana, cucuku itu kan lahir itu di perutnya Indah. Jadi ya, darah saya. Kalau darah orang itu ya sudah sana jauh-jauh sana jauh-jauh tuh orang. Sana jauh, bila perlu ke luar negeri sana tuh di ujung Atlantik ya. Kalau ketemu saya kalau ada orang itu tuh saya ngalir seperti orang yang di pinggir jalan aja. Kalau ada orang itu, makanya tuh saya bilang papinya jauh-jauh itu mobilnya orang sana. Kayak nek gitu ya.
Jadi ya sudah gitu. Konflik antara anak dan menantu tak kunjung reda. Meski sudah memiliki cucu, Nursia melangkahkan kakinya ke tanah para nabi Mekah Al-Mukarramah untuk menjalani ibadah umroh. Sayangnya saat di bandara, Indah tak nampak hadir mengantar. Yang ada hanya adiknya yang selangkah lagi bakal menikah. Namun yang membuat Nursia bahagia adalah ia bisa menjalankan ibadah bersama ibunda tercinta yang tentunya dibantu oleh Indah. Saya punya beban, punya utang kepada beliau ini. Kalaupun saya ini masih, alhamdulillah saya masih bisa bernapas, saya bisa angkat mama saya sampai di tanah suci Mekah. Itu saya keluar dari tahun 87 itu kepingin membahagiakan orang tua, naik haji orang tua, walaupun saya tidak. Tapi alhamdulillah saya naik kasih haji dulu bapak saya, terus sekarang lewat tangannya Indah, mama saya dengan suami saya. Ya, Indah yang kasih umrah. Indah kasih uang di umrah. Alhamdulillah. Saya bilang sama suami saya juga, jangan terlalu membebani Indah. Kita alhamdulillah dikasih berangkat itu sudah suatu kesyukuran. Saya bilang gitu, jangan minta uang untuk belanja ini itu. Kita niatkan lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak, cuman tadi habis telepon papinya. Wallahu alam bisawab. Kita ini aja, nggak usah terlalu sibuk dengan yang jauh, yang dekat aja. Ini seperti anak saya dari tadi malam. Saya bisa merangkul anak-anakku yang menghormati saya. Sudah itu aja. Yang paling utama itu sehat pula. Alhamdulillah masih kuat, Ina. Kuat jalan. Jadi kalau misalnya tidak kuat, saya junjung di sini. Naik di sini kan? Ya. Nah, tuh, saya sudah janji. Kalau Ina tidak bisa, saya akan junjung di sini. Impian membawa ibunda tercinta untuk beribadah umroh akhirnya terwujud. Semburat kebahagiaan terlihat jelas di wajah Nursia. Dan yang tak kalah penting adalah Nursia membawa makanan khas Bima, terutama beberapa rempah-rempah untuk dijadikan sambal. Cabai, tomat, jeruk, pisau. Tetapi itu saya ke luar negeri sama Indah Permatasari saya bawa itu. Karena saya sambal Bima nomor 1. Mau ke ujung dunia saya akan sambal Bima saya bawa. Cabai, tomat, terus ketimun, terus jeruk. Bawang merah, picing garam, sudah selesai. Itu yang paling enak daripada kita beli makanan yang tidak jelas. Saya bawa itu. Sampai-sampai ada mahasiswa di sana, karena kebanyakan saya bawa, saya bagi. Nah itu cabai dengan tomat itu berbagi kayak sampai di Jerman. Uleknya di sana, dimanapun saya ulek. Saya potong-potong, baru bawa plastik yang ada bungkusnya. Kemarin saya bikin rendang. Biar ini nenek bisa tidak repot mau makan, jadi saya bungkus pakai plastik. Setiap hari misalnya mau kemana ini, bawakan beliau ini. Ini aja, saya utamakan beliau. Biar rendang itu kan misalnya ada nasi di mana atau roti di mana kan bisa langsung masuk. Lantas adakah doa-doa khusus yang dipanjatkan Nursia untuk anak-anak khususnya Indah di Tanah Suci? Dan mungkinkah Nursia bakal melangkahkan kakinya menuju Jabal Rahmah yang dijadikan monumen cinta oleh seluruh umat Islam untuk bermunajat agar Indah bisa kembali lagi ke pelukannya dengan penuh cinta? Saya akan mendoakan Indah, karena Indah kan pernah baik sama saya. Oh iya, cucu kan itu darahnya Indah, tapi kalau orang itu tidak. Biarkan ada keluarganya yang doakan. Saya tidak punya hak di situ. Biarkan Allah sama saya yang tahu doa saya. Biar anak-anakku itu hormat sama saya. Tapi saya tidak gila dihormati. Tapi yang penting saya sudah urus anakku baik-baik semua.